Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memaparkan kembali terkait penggalian data melalui telaah dokumen dengan saya sendiri yaitu Neng Nenden Mulyaningsih dari PCA kelas 2. Tujuan dari pembelajaran materi yang disampaikan sekarang yaitu kita semua diharapkan dapat memahami teknik melakukan penggalian data melalui telaah dokumen. Selanjutnya dapat menentukan poin penting atau substansi isi dari dokumen yang akan ditelaah. Setelah itu dapat mengidentifikasi keabsahan dan atau keaslian dari dokumen tersebut. Nah, ada beberapa teknik dalam melakukan telaah dokumen, yaitu yang pertama ketahui dulu butir-butir yang memerlukan penggalian data melalui telaah dokumen. Selanjutnya untuk setiap butir tersebut pahami nama-nama dokumennya, lalu beri tanda untuk dokumen yang nantinya akan digunakan untuk penilaian lebih dari satu butir ya. Terus buka sispena, lalu unduh dokumen yang sudah diunggah oleh sekolah atau madrasah. Lakukan telaah dokumen untuk mencari ya poin penting atau substansi isi dokumen tersebut. Lalu identifikasi keabsahannya atau keasliannya dari dokumen yang akan ditelaah dan tentukan juga nama dokumen lain yang belum ada di sispena yang nantinya akan dikonfirmasi atau diklarifikasi melalui wawancara. Nah, di slide ini ada butir-butir yang memerlukan penggalian data melalui telaah dokumen. Dari 4 komponen utama ya dalam penilaian suatu sekolah atau madrasah, di sini misalnya untuk yang komponen mutu lulusan. Kan komponen mutu lulusan ini mempunyai butir inti 1 sampai 11 dan butir kekhususannya 36 sampai 37 untuk SMK, SLB 36. Nah, di sini kalau kita lihat ini nilai atau butir-butir yang harus ditelaah. Ternyata untuk butir intinya semua butir inti pada komponen mutu lulusan itu harus ditelaah, termasuk butir kekhususannya juga. Berbeda pada komponen proses pembelajaran. Nah, kan butir intinya 12 sampai 18. Di sini ada yang tidak harus, yaitu nomor 15 dan nomor 17. Sama untuk satuan pendidikan SD, SMP ya, dan sederajatnya SMA juga. Nah, untuk SMK di sini butir kekhususannya 38 dan 39 itu harus, sementara untuk SLB butir kekhususannya 37. Jadi ini adalah nomor-nomor butir yang harus ditelaah dokumennya. Pada mutu guru, nah komponen intinya kan 19 sampai 22. Kalau kita lihat di tabel ini berarti seluruh butir pada komponen mutu guru itu harus ditelaah. Demikian pula pada butir kekhususan untuk tingkat SD nomor 36 dan SMK-nya nomor 40. Lalu pada komponen manajemen sekolah atau madrasah, seluruh butir inti, nah ini harus ditelaah, termasuk butir kekhususan pada SMK dan SLB juga. Nah, ini contoh nama dokumen ya. Tadi dari keempat komponen yang ada kan untuk mutu lulusan, kita ambil contoh nomor butir ke-1. Nah, dokumen yang ada pada butir 1 itu yaitu tata tertib sekolah atau madrasah, buku piketnya, catatan guru atau wali kelas. Demikian pula komponen yang lainnya, misalnya proses pembelajaran. Kita ambil butir 12. Nah, yang harus ditelaah dokumennya yaitu RPP, lembar praktikum, ya, atau lembar praktik atau lembar kerja siswa. Dan yang lainnya seperti tersaji di sini. Nah, ini setiap butir masing-masing ada ya nama-nama dokumen yang harus ditelaahnya. Ini semua ada ya pada instrumen akreditasi. Nah, pada saat kita mau mengunduh ya suatu dokumen, kita buka akun Sispena ini ya, menggunakan nomor induk asesor atau NIA ya untuk mengaksesnya. Lalu unduh dokumen yang sudah diunggah oleh sekolah atau madrasah. Lalu dokumen yang sudah diunduh tersebut ditelaah dengan cara cermati mana poin pentingnya, substansi isi dokumen tersebut. Nah, lalu kita identifikasi keabsahannya, keasliannya ya. Apakah itu copy paste ataukah kelihatan dadakan atau tidak buatnya dan seterusnya. Siapa yang menandatangani ini bisa diidentifikasi. Kita contohnya pada butir 1, tadi kan butir 1 itu ada dokumen yang harus ditelaah, diantaranya tata tertib sekolah. Nah, ini ditelaah ya. Sementara
ada dokumen berupa buku piket, catatan guru atau wali kelas. Nah, ini nantinya akan dikonfirmasi atau diklarifikasi melalui wawancara. Sementara kalau tata tertib kan ini sudah kita download ya, kita ambil dari akun Sispena. Kalau yang dua ini tidak ada, jadi nanti dikonfirmasinya melalui wawancara. Nah, dalam menentukan poin penting atau substansi isi dokumen, kita lihat contohnya ini untuk butir nomor 12. Di mana butir nomor 12 ini kan proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai tujuan pembelajaran. Nah, dokumen yang harus ditelaahnya yaitu kan dokumen RPP. Nah, poin pentingnya yang harus digali dari RPP ini yaitu rumusan capaian pembelajarannya, jumlah metode yang digunakannya, atau variasi media yang digunakan seperti apa. Termasuk langkah-langkah pembelajarannya, jenis penugasannya, ini yang menjadi poin penting atau substansi isi dari dokumen RPP. Nah, setelah kita tentukan poin pentingnya, tahap berikutnya ya tadi, identifikasi keabsahannya. Cek tanggal RPP tersebut dibuat. Siapa yang menandatanganinya? Guru kah? Kepala sekolah? Wakil kepala sekolah kah? Ada stempelnya atau capnya? Kemudian cermati copy paste atau tidak, sesuai atau tidak dengan penugasannya, dengan capaiannya, dan lain-lain. Ya, itu dalam tahapan identifikasi keabsahan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknik penggalian data dalam telaah dokumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.